Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para tokoh masyarakat di Kuala Lumpur, khususnya para pengurus peradaban DPRN wilayah Malaysia, negara Malaysia, DPRN Malaysia. Alhamdulillah pada sesi kali ini yang kesekian kalinya kami ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan DPRN Malaysia. Dulu pernah pada masa awal-awal berdiri DPRN Malaysia, waktu masih di Pucong, saya ikut hadir pada waktu itu. Ikut hadir, intro, maka pernah mengundang beberapa organisasi-organisasi ya, paguyuban yang ada di Malaysia pada waktu itu ditaruh di Pucong. Dan alhamdulillah saya hadir ya kesempatan pada waktu itu juga. Di sesi kali ini saya sebelumnya memperkenalkan diri, saya Ahmad Khalil. Ya, kalau di pondok dulu saya masuk tahun 88. Tahun 88 bulan Agustus, tanggal 29 Agustus 88 saya mondok. Terus saya kuliah bareng Ki Asbul di Jogja. Waktu itu satu kos-kosan juga dengan beliau berdua. Kebetulan satu rumah, kos-kosannya juga 2 kamar ya, kebetulan sebelahnya saya, sebelahnya Ki Asbul. Cuma beliau langsung semester 7 semester berapa itu beliau pindah ke Saudi. Saya lanjut di Jogja. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah mengajar di UTM, Universitas Muhammadiyah Madura tahun 2006 saya dijadikan dosen di UTM, alhamdulillah. Dan kebetulan untuk peradaban sendiri, saya sebagai ketua peradaban wilayah Surabaya, sekaligus juga anggota dari Dewan Pakar yang tadi sudah disebutkan, Dewan Pakar DPP Peradaban. Dan juga satu lagi, saya itu sebagai ketua forum doktor peradaban. Jadi ternyata di kita, di peradaban, di alumni kita itu sudah banyak dokter-dokter yang sudah keluar dari pendidikannya. Artinya mereka sudah terdidik sampai mengenyam pendidikan doktor, dan ada yang juga masih proses. Ini sudah 20-an orang. Jadi di dalam forum dokter ini sudah banyak. Termasuk sudah ada yang profesor, termasuk profesor yaitu ketua kita, ketua DPP Peradaban yaitu Profesor Jainuddin Sarif. Itu merupakan juga bagian daripada forum dokter peradaban. Alhamdulillah. Ya. Di sesi kali ini, alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin berkolaborasi, berkontribusi. Ya, bagaimana sharing ilmu, bukan saya mengajari, tapi sharing ilmu. Bagaimana nanti kita saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Namanya belajar itu tidak ada batasnya. Mulai dari kecil kita sudah diajarkan belajar, sampai kita meninggal pun masih diajari, kan begitu. Di talqin itu kan diajari, kan begitu. Di talqin itu diajari. Artinya kalau melihat dari prinsip-prinsip ilmu, kalau misalnya kita memahami makna daripada ilmu, itu kan kita paham ya. Ilmu itu kan berangkat dari bahasa Arab. Ilmun begitu, ilmun. Ain, lam, dan mim. Makna filosofinya itu tinggi. Ya. Huruf ain itu hurufnya menganga, kan begitu. Artinya itu simbol dengan ilmu itu kita harus lapar terus. Kalau menganga itu karena kecil itu berarti mau disuap. Gimana kalau huruf ain menganga terus? Selalu lapar dengan ilmu. Kita usahakan selalu lapar dengan ilmu. Ain, selalu, kalau mingkem gini, nah ini berarti sudah mau makan, ya. Tapi kalau sudah menganga terus dengan huruf ain, itu berarti kita selalu lapar dengan ilmu. Kita usahakan selalu lapar dengan ilmu. Jangan merasa kita sudah bekerja terus kita nggak butuh ilmu, ya. Kita selalu lapar dengan ilmu. Kita proses belajar dengan kehidupan, belajar dengan pekerjaan, belajar dengan lingkungan. Belajar itu tidak harus di sekolah. Belajar itu tidak harus di forum-forum pengajian. Ya. Kita dengan tetangga, seperti yang kemarin saya misalnya Haji Habibie sempat mendengar beliau memimpin WhatsApp ya dari peradaban
dengan ada beberapa komunikasi tentang organisasi, itu sudah belajar tentang keorganisasian. Ya. Sempat kemarin juga Fauzi ngidupin di mobil juga dengarkan, berarti ini sudah belajar tentang organisasi. Artinya kita selalu belajar. Dengan huruf Ain ini, simbol kita tuh lapar. Terus dengan huruf setelah Ain apa kalau ilmu ini? Lam. Bagaimana simbol lam? Menjulang ke atas. Setelah Ain itu huruf lam ke atas. Huruf lam. Bagaimana lam? Mencari ilmu setinggi-tingginya. Itu dengan simbol huruf lam. Artinya kita harus lapar dengan ilmu, mencari ilmu dengan setinggi-tingginya. Simbol huruf lam. Setelah huruf lam bagaimana? Mim. Bagaimana hurufnya? Melingkar, terus ke bawah. Artinya ilmu itu kita ikat. Setelah kita ikat, kita nggak boleh sombong, tawadhu, tunduk ke bawah. Nggak ada huruf mim terus ke atas, terus ke bawah. Ke bawah. Artinya ilmu yang kita dapatkan itu kita ikat. Setelah itu kita tunduk ke bawah. Nah di situ itu proses ya. Nah dari ilmu itu artinya ada proses belajar tentang keterkaitan kita belajar ilmu itu tidak ada batasnya. Apalagi sekarang kalau sering disebut-sebutkan itu kalau belajar itu kita ada belajar dari waktu di alam kandungan, habis itu di alam dunia, setelah itu di alam kubur, di alam akhirat. Hidup kita gitu. Ada satu lagi yang belum tersentuh, namanya alam maya, alam digital. Sekarang ini ada alam digital, alam digital, alam maya. Ini sekarang kita bahas tentang alam digital. Bagaimana kehidupan alam digital, bagaimana alam maya itu ada, bagaimana kehidupan alam maya itu merubah sebuah tatanan kehidupan masyarakat. Kita tidak sadar dengan adanya proses digitalisasi aplikasi, ternyata bukan cuma hanya teknologi yang kita dapatkan, dampaknya pun terasa. Jadi kalau komunikasi ke Indonesia, kalau dulu pakai telepon biasa, pakai telepon PSTN atau telepon biasa, itu biayanya mahal murah, mahal kan? Mahal. Sekarang ada WA, ya kan? Malah bisa video callan lagi, ya kan? Kangen sama keluarga, Mas Fauzi misalnya sama istrinya yang ada di Madura, tinggal video call, ya kan? Tinggal video call. Cuman kalau pengen punya anak nggak bisa pakai Bluetooth, harus datang gitu. Nah itu proses digital. Artinya begini, dengan adanya teknologi ini, ya, kita perlu waspada. Bukan berarti itu waspada kita nggak mau, jangan. Karena ini suatu keniscayaan. Artinya dengan adanya teknologi digital ini, kita sebagai orang tua itu juga harus bisa mengontrol bagaimana peran digital. Jangan sampai nanti orang tua sebagai orang tua itu membiarkan anak liar dengan teknologinya. Minimal kita tahu dengan teknologi itu anak akan bagaimana. Kalau kita nggak kontrol teknologi itu, anak itu dengan menggunakan teknologi itu bisa salah guna. Teknologi ini sebenarnya bebas nilai. Artinya mau diapakan dia teknologi. Sama dengan tahu tentang pisau, rodi. Artinya pisau itu yang ada hukumnya ya pisau aja. Tapi pisau itu bisa memuat makna nilai kesunahan kalau digunakan menyembelih hewan kurban atau hewan yang kita sembelih dengan Bismillahirrahmanirrahim, lehernya digorok ayam atau mungkin kambing atau mungkin sapi, itu berarti punya nilai sunnah menggunakan pisaunya. Pisau bisa bermuatan haram kalau masuk ke perut orang, kan begitu? Perut ini, apalagi kotor-kotor gini, habis itu meninggal. Jadi gunakan pisau jadi haram. Bisa jadi mubah, boleh saja. Kalau kita ngupas bawang, mau mangga apa pakai kupas pakai pisau itu jadi hukumnya boleh. Sama dengan media. Kalau media itu mau haram, mau sunnah, mau baik, itu ada di situ. Jadi dengan buka YouTube, dengarkan Gus Bahak cerita, ceramah,
atau mungkin ustaz-ustaz yang lain kita dengarkan ceramah-ceramah, atau di Malaysia Ustaz Azhar Idrus gitu misalnya, kita dengarkan ceramah-ceramahnya, atau kita dengarkan ceramah-ceramah beliau masih hidup, ya, yang seperti saya dibacakan oleh Ustaz tadi tentang bacaan Asmaul Husna, saya jadi teringat gitu. Karena waktu itu saya sempat merekod Kiai waktu baca ya, Asmaul Husna sekaligus doa yang dibacakan tadi, itu jadi mengingat kita semua bahwasanya kita harus guyup, kita harus saling mengingatkan dengan forum peradaban ini, ya, kita saling mengingatkan, kita saling menyadarkan diri bahwasanya kita pernah di dalam forum yang sama, di lembaga yang sama, atau mungkin ada yang simpatisan, kita saling ingatkan, karena itu merupakan apa yang disampaikan tadi, ilmu yang bermanfaat. Tadi disebutkan ada gabungan angin ilmu semanfaat. Itu sudah ditulis ada gabungan angin ilmu semanfaat. Jadi kalau cuma ilmu nggak jalan, disimpan di data ya mungkin manfaat bagi kita, tapi bagaimana ilmu itu bermanfaat? Kita selalu ingat membaca, mengulang-ulang Asmaul Husna itu ada kemanfaatan yang selalu dimunculkan. Kita baca bersama-sama, insya Allah keberkahannya itu muncul. Jadi kita selalu jangan dikira nanti berkah itu hanya sekadar mencari akar, tapi berkah itu bisa jadi dari forum-forum kita silaturahmi. Ya, kita silaturahmi ini membawa berkah. Ya, siapa tahu nanti doa-doa dari pondok itu mengalir dari forum-forum ini. Ya, kan tentunya kita selalu mengingat kembali, tidak hilang. Mungkin punya kesibukan, boleh-boleh saja. Namanya juga organisasi itu tidak harus semuanya di sini semua, tidak. Ingat, sadar bahwasanya dia berperan di situ, minimal dia bisa mengontrol dirinya ketika di forum di luar. Atau saya sadar bahwa saya tidak sempat di sini, tidak stay di sini, misalnya saya harus bekerja, nggak apa-apa. Yang penting kita ingat kontrol diri. Bahwasanya saya pernah di pondok, saya harus menjaga nama pondok, terutama nama besar Islam. Apalagi di negara yang di Malaysia ini, kita harus saling menjaga. Ya, bahwasanya yang kita emban bukan hanya sekadar diri sebagai perseorangan, tapi kita sebagai diri sebagai seorang, mungkin bukan orang Madura atau mungkin orang yang Indonesia, apalagi nama besar yang pernah diangkut kita yaitu Banyuanyar. Nah ini termasuk. Jadi saya ingatkan kembali, ini kita saling mengingatkan di forum ini. Kami ya, dari sisi lain saya juga ingin mencermati bahwasanya peran digital sekarang ini, kembali kepada masalah peran digital, memang ke depan ini akan sangat berbeda dengan zaman kita. Ya. Kalau zaman kita mungkin di forum digital itu nggak ada, ya forum kita seperti ini. Tapi di era ke depan itu bisa kita dalam forum yang maya, yang kita nggak ada di tempat tapi bisa ketemu. Mengajar pun juga demikian. Yang ditampilkan di handphone ini live, bisa ditonton di beberapa tempat. Yang hadir di sini mungkin 20-30 orang, tapi yang nonton bisa lebih. Kenapa? Nah, disitulah nilai kemanfaatan. Ya, kita niat Bismillah menikot untuk sudah tebar ilmu, itu sudah nilai kemanfaatan. Dan itu sudah dijelasin. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang bisa menunjukkan suatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala serupa dengan apa yang dia tunjukkan. Artinya kalau kita memberikan sebaran ilmu, satu kebaikan satu aja, terus ditonton orang yang di rumah, terus dia melakukan juga, sadar bahwasanya dia akan melakukan itu dan melakukan, dia dapat pahala meskipun itu melalui media. Artinya digital. Itu kalau dilihat dari perspektif yang baik. Kalau di dalam perspektif yang buruk, ya bisa juga banyak, ya. Melihat hal-hal yang kurang positif misalnya banyak ya. Apalagi sekarang ada penipuan dan sebagainya. Di era digital seperti sekarang ini, apa sih yang nggak dilakukan? Orang nipu-nipu itu nggak cuma sekedar 100-200. Orang nyopet itu paling apa yang ada di dalam dompet. Tapi kalau orang nyopet itu pernah di dalam di Indonesia itu pernah ada orang ngehack sampai hampir berapa triliun. Itu hanya memanipulasi data dari yang ada di Amerika sana. Itu buat masuk, tempat sumbangan masuk, ya, itu hanya memanipulasi badan usaha amal, badan amal di Amerika,
diubah, itu bisa mengambil keuntungan sampai sekian triliun hanya mau mengubah data. Ini kalau bisa dibayangkan kejahatan itu ternyata bisa mudah di situ, kebaikan juga mudah di situ. Kita juga perlu pahami juga di media sosial juga kita bisa bergerak secara amal. Misalnya begini, kita melakukan suatu kegiatan, misalnya ada orang kirim foto perempuan, misalnya setengah telanjang atau apa, kita like, jempol, berarti itu dosanya kita di bagian satu. Terus orang di bawah kita yang kenal sama kita itu tahu bahwasanya kita itu nge-like siapa, fotonya siapa. Terus dia ikut-ikutan, kita kebagian juga ini. Kebagian juga, jangan dikira pas selesai di kita. Jangan dikira pasti karena share orang lain apa begitu. Itu terus berlanjut. Dan itu kalau kalian dengan kita semuanya meninggal, itu jejak digital, media. Apa yang kita kirimkan dihapus. Itu yang lebar-lebar kemana-mana itu terus berlanjut, akan terus berkembang. Nah, bisa dibayangkan dosanya itu lengket di media sosial, karena di situ ada namanya jejak digital. Nah, jejak digital ini yang susah, karena terus akan diungkit kembali. Data kita loh di Facebook yang 10 tahun yang lalu, kadang-kadang diingatkan sama Facebook, Anda pernah buat status ini 10 tahun yang lalu. Itu berarti Facebook masih simpan data itu. Padahal kita udah 10 tahun mungkin kita udah lupa ya. Kita ngapain itu lupa. Tapi dengan adanya media sosial ini kita jadi diingatkan kembali. Malah perlu hati-hati juga. Proses bukan cuma hanya media sosial. Perubahan orang belajar pun juga berubah. Sekarang orang bisa pakai online dan sebagainya, ya kan? Misalnya pengajian saya di sini sendiri, tapi saya buka pengajian online. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sibuk di pada waktu kerja, nonton malam harinya. Oh tadi Ustaz mengajar ini, tadi Ustaz baca soal ini. Atau misalnya setidaknya sambil ibu yang mungkin masak, mungkin tadi Ustaz baca soal ini, didengerin, dibacain, gitu kan? Itu minimal kan berarti kan sudah manfaat. Jangan dikira pas istilahnya dengan digital itu nggak ada efeknya. Banyak efeknya. Bahkan kedai tutup itu bisa karena faktor digital. Ya. Sekelas Ramayana, ya, sekelas retail besar itu bisa tutup hanya karena digital. Kenapa? Sekarang sudah pakai online. Kan begitu. Udah beli di Shopee, kita beli online yang casing zaman waktu itu harga 50.000, 60.000. Kita harus datang ke WTC kalau di Surabaya. Nah kalau sekarang beli online dari negara Tiongkok cuma 3.000 bisa datang ke rumah lagi, gratis ongkir. Bayangkan dari sana ke sini cuma 3.000 rupiah. Gimana nggak mematikan pasaran? Saya nyoba itu pernah beli casing, dapat murah harga. Dan itu saya cuma ngetes saja. Datang nggak usah bayar. Coba jenengan suruh ngirim ke rumah, kasih uang 3.000. Ngomel pasti, ya. Apa ini kan 3.000 seringgit ya nggak sampai lagi, ya gitu, ngomel gitu. Tapi ini terjadi, kita beli online itu bisa. Jadi nggak heran kalau misalnya di era digital ini berubah semuanya. Anak kecil kita nangis ngereng kasih saudara handphone, dengan hati, gitu. Anak nangis dikit kasih handphone, nangis. Habis lama-lama emosi kita, pergerakan kita, mengagumi kita ke anak itu jadi berkurang. Anak lebih fokus ke handphone, kita mendidiknya juga akhirnya jadi kurang, perhatian komunikasi dengan anak juga jadi kurang. Ya kan gitu. Kita berkomunikasi dengan anak itu kan ada daya tarik, cara ngomongin orang tua ditiru. Nah kalau misalnya meniru apa yang di handphone, ya, anak sekarang kadang-kadang ngomongnya itu anjing, dia nggak tahu. Pernah itu pada waktu ada ponakan saya kecil, pada menghadiri pemakaman saya gandeng. Ketika memakamkan jenazah, itu dimasukkan, jenazahnya dimasukkan ke liang. Saya sama ponakan saya kecil itu lihat. Terus dia ngomong, "What?" Saya kirain what pakai bahasa Inggris, pakai apa? Kenapa? What? Ternyata ada kelanjutannya. What the fuck? Kok ngomong gitu? Artinya apa? Itu bahasa-bahasanya nggak bagus. Tapi itu contoh. Artinya di era digital seperti sekarang ini kita perlu waspada. Ya, perlu waspada. Tapi juga ada pemanfaatan yang banyak juga. Ya, manfaat yang itu kita bisa ambil.
minimal dengan adanya digital seperti sekarang ini kita bisa menggunakan secara baik, secara positif. Memang perubahannya beda, banyak sekali. Di teknologi seperti sekarang ini, kirim data itu bagus sekali. Apa semuanya? Orang kirim data dari Facebook ini ada sekitar video itu dalam 1 menitnya itu sekitar 60 video bahkan ratusan. Bahkan kalau di internet itu ada sampai sekian ratus ribu pesan per menit dengan begitu cepatnya informasi. Ya. Dengan WA semuanya bareng-bareng ini baru satu kolom itu. Belum lagi kolom sebelah. Dalam satu dunia ini bisa dibayarkan perubahan data itu begitu banyak. Berarti maknanya apa? Maknanya kita banjir informasi. Kita mulai kalau dulu kan kita nonton TV, apa yang ada di TV kan begitu. Apa yang ada di TV ya kita tonton. Ya, paling-paling pengen ngurubahnya cukup dari channelnya aja. Tapi kita nggak bisa milih. Saya pengen berita ini kan nggak bisa kalau di TV. Sekarang kan bisa. Bahkan orang nonton TV pun nggak ada yang mau. Sudah cukup pakai handphone aja, nonton di handphone aja. Mau ngeklik apa, nonton apa, saya pengen yang lucu-lucu, gitu kan? Atau saya pengen dengerin dangdutan, atau pengen tengah ceramah, ya udah. Tapi kalau di TV dangdutan, ya udah kita nggak bisa nonton nanti aja saya nonton. Sekarang lagi acaranya dangdutan misalnya. Mungkin nanti ada pengajian kalau nanti saya dengarkan. Tapi kalau sekarang ini kan enggak, kapan kita perlu, nah itu kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan. Maka daripada itu kita nggak bisa menafikan dengan adanya teknologi seperti sekarang ini, cuman kita perlu waspada. Artinya kita sebagai seorang tua, saya sebagai orang tua perlu sadar bahwasanya di dalam penggunaan media ini ada banyak hal yang perlu kita waspadai, termasuk terhadap kepada anak-anak. Jangan lepas, minimal kita ingatkan kepada anak kita, jangan sembarangan buka yang enggak. Itu aja. Artinya apa? Nanti kita bisa mengingatkan. Kalau sudah diingatkan berarti anak itu merasa, oh saya diingatkan sama orang tua. Kalau dibiarkan berarti nggak ada pernyataan, nggak ada apa. Kalau saya dibiarkan itu sama orang tua saya. Tapi kalau diingatkan itu kan minimal anak itu kata ateh itu dengar. Oh iya saya pernah diingatkan bapak. Jangan lupa. Itu nilai kontrol. Itu ya mungkin yang bisa saya katakan. Ini sering informasi. Sering pengalaman, sering informasi. Intinya pada dasarnya sekarang dengan adanya media digital seperti sekarang ini kita bisa saling sharing. Dari forum-foruman seperti ini yang telah kita jaga, tentu ada banyak kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau seperti sekarang ini ada banyak hikmah, ada banyak kedekatan emosional, itu terbangun. Kalau forum digital itu secara emosional kuat, tapi di situ akan mempermudah. Ya, kita berkomunikasi dengan pihak luar itu mempermudah. Tapi kalau secara emosional beda dengan seperti forum seperti sekarang. Kita bisa menyentuh, megang, ya. Kita harus disentuh begini ada perasaan kedekatan. Tapi kalau di handphone yang disentuh ya tetap aja nggak nyampe dulu. Nah itu ada kedekatan emosional. Kita ketemu kemarin di ini pada tadi cerita, saya sudah ketemu dari dua kali. Nah, itu berarti kan ada kedekatan emosional. Kalau di WA itu nggak akan disebut karena biasa aja. Tapi kedekatan emosional. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kalau misalnya ada diskusi mohon kalau misalnya ini. Tapi dari saya sebelumnya kurang lebihnya saya berikan cukup. Terima kasih atas kesediaan dan kesempatan yang hadir. Semoga apa yang saya sampaikan ini sekedar saling mengingatkan, bukan bermakna saya mengajari atau menggurui, tapi di sini saling mengingatkan. Karena ini tidak lepas dari kata tadi otak manusia. Karena lupa dan kita lupa juga. Siapa tahu dengan begini kita jadi ingat kembali. Kita pernah ingat tapi lupa. Nah kita sadarkan. Kadang-kadang kan anak-anak kecil kita itu, apa sudah baca belum? Belum makan. Kita paham, cuma kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang disadarkan sama yang kecil. Mungkin ini sebagai pengantar awal, ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.